Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi dalam pertemuan daring kelima ini kita masuk di aktivitas pembelajaran atletik melalui tolak peluru. Adapun pengertian tolak peluru di sini yaitu bentuk gerakan mendorong atau menolak bola besi yang berbentuk bulat atau yang biasa disebut peluru dengan berat tertentu yang dilakukan dari bahu dengan menggunakan satu tangan untuk mencapai jarak yang maksimal atau jarak sejauh mungkin. Selanjutnya, adapun hal yang perlu aku ketahui dalam tolak peluru, peluru itu sendiri memiliki berat tertentu. Di sini terbagi atas 4 ukurannya, yaitu ada senior putra, ada senior putri, dan junior putra serta junior putri. Untuk senior putra memiliki berat 7,257 kg. Sedangkan untuk senior putri memiliki berat 4 kg. Sedangkan untuk junior putra memiliki berat 5 kg. Dan untuk junior putri memiliki berat 3 kg. Jadi itu masing-masing berat peluru yang digunakan, baik itu senior putra maupun putri dan junior putra maupun putri. Selanjutnya yang perlu anak-anakku ketahui yaitu cara memegang peluru. Tapi sebelumnya, jadi sebelum melakukan tolakan ada yang dinamakan sikap sempurna. Jadi dalam sikap sempurna dalam tolak peluru yaitu posisi seperti ini, berdiri dengan posisi siap sempurna, santai, badan tegap, dengan posisi peluru berada di samping telinga. Jadi seperti ini sikap sempurna dalam tolak peluru. Selanjutnya cara memegang peluru di sini ada 3 yang perlu anakku ketahui. Yang pertama yaitu cara pertama yaitu angkat tangan terkuat berada di samping telinga dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas, siku menghadap ke depan. Selanjutnya, letakkan peluru di bagian tengah telapak tangan. Jari-jari direnggangkan. Kemudian kelima jari menggenggam erat peluru sehingga hasilnya seperti ini. Jadi anak bisa lihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya, cara yang kedua hampir sama, yaitu angkat tangan terkuat di samping telinga dengan posisi siku menghadap ke depan, telapak tangan menghadap ke atas. Ibu jari dan jari kelingking agak dirapatkan atau didekatkan di bagian depan. Ketiga jari yang lainnya berada di bagian belakang dan direnggangkan. Selanjutnya, letakkan peluru di pangkal jari-jari sehingga ibu jari dan jari kelingking berfungsi untuk menahan peluru agar tidak jatuh ke depan. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi aku bisa lihat. Ini tampak belakang, ini tampak depan. Selanjutnya, cara yang ketiga hampir mirip dengan cara yang pertama, yaitu angkat tangan terkuat berada di samping telinga dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas dan siku menghadap ke depan. Selanjutnya, jari-jari agak dirapatkan. Setelah itu, peluru diletakkan di bagian pangkal jari-jari sehingga hasilnya seperti ini. Jadi anak-anakku bisa lihat perbedaannya. Cara pertama, cara kedua, dan cara yang ketiga. Ya, itu tadi cara memegang peluru. Selanjutnya, hal yang perlu anak-anakku ketahui yaitu sikap badan. Sikap badan di sini, sikap badan sebelum melakukan tolakan. Jadi sikap badan sebelum melakukan tolakan yaitu berdiri dengan sikap sempurna, memegang peluru menggunakan pegangan yang anak-anakku kuasai, baik itu cara pertama,
kedua dan ketiga. Seperti ini. Selanjutnya badan dicondongkan ke belakang atau membelakangi arah tolakan. Dengan berat badan bertumpu di kaki terkuat sehingga kaki terlemah membentuk satu garis lurus dengan badan. Tangan terlemah menjaga keseimbangan. Selanjutnya pada saat akan menolak, lutut mengeper dan putar bahu sehingga dada menghadap ke arah tolakan. Jadi seperti itu sikap badan pada saat sebelum melakukan tolakan. Selanjutnya pada saat menolak peluru. Jadi pada saat menolak peluru, anakku melakukan hal seperti ini. Pada saat menolak peluru, yaitu putar bahu atau tarik siku tangan terlemah ke arah tolakan sehingga dada menghadap ke arah tolakan. Selanjutnya dorong peluru menggunakan lutut, kaki terkuat dan siku tangan terkuat. Jadi dorong, bukan dilempar. Nah, jadi perbedaannya mendorong, kalau mendorong benda yang akan diberi gaya atau peluru ini berada di depan, sedangkan si pemberi gaya atau bagian lengan siku berada di belakang tanpa memberikan atau mengambil awalan terlebih dahulu ke belakang. Seperti ini, itu melempar, ini mendorong. Selanjutnya sikap badan setelah melakukan tolakan. Jadi sikap badan setelah melakukan tolakan yaitu anak-anakku menjaga keseimbangan agar tidak melewati batas tolakan atau badan tidak terjatuh ke arah depan, karena hal seperti itu bisa membuat tolakan atau dorongan menjadi tidak sah atau tidak diakui atau batal. Selanjutnya dalam tolak peluru ada dua macam gaya yang perlu anak-anakku ketahui. Yang pertama, gaya membelakang atau O'Brien. Yang kedua, gaya menyamping atau ortodoks. Jadi anak-anakku bisa lihat contohnya. Yang pertama, gaya membelakang atau O'Brien, yaitu gaya membelakangi arah tolakan. Jadi gaya O'Brien di sini gaya membelakangi arah tolakan. Jadi misalnya kita akan menolak ke arah tanah, ya. Jadi kita berdiri, pertama berdiri menghadap ke arah tolakan. Selanjutnya tarik kaki terkuat ke belakang sehingga ujung kaki terkuat menghadap ke arah belakang atau membelakangi arah tolakan. Selanjutnya rendahkan badan, lutut ditekuk sehingga badan condong ke arah belakang, pandangan ke arah bawah. Tangan terlemah berfungsi menjaga keseimbangan dengan cara memegang peluru. Selanjutnya langkahkan kaki 2-3 kali seperti ini. 1, 2, 3. Pada saat akan melakukan tolakan, badan direndahkan. Selanjutnya tarik siku terlemah sehingga badan atau dada menghadap ke arah tolakan. Selanjutnya pindahkan berat badan dari kaki belakang ke kaki depan. Bersamaan dengan itu dorong peluru menggunakan tangan terkuat ke arah depan atas atau bentuk parabola. Selanjutnya gaya kedua yaitu gaya menyamping atau ortodoks. Jadi yang membedakan antara gaya membelakang dan menyamping yaitu terletak pada saat akan melakukan awalan. Dalam posisi menyamping atau pada saat melakukan gaya menyamping, gayanya seperti ini. Pertama-tama berdiri menghadap ke arah tolakan dengan menggunakan sikap sempurna. Selanjutnya tarik kaki terkuat ke belakang sehingga
ujung kaki menghadap terong ke arah samping belakang. Selanjutnya tekuk lutut kaki terkuat sehingga badan condong ke belakang. Posisi badan atau dada menghadap ke arah tangan terkuat atau menyampingi arah tolakan. Dalam gaya membelakang atau berayat, posisi badan seperti ini. Dalam gaya menyamping, posisi badan selalu menghadap ke arah samping. Selanjutnya pada saat akan melakukan tolakan, langkahkan kaki 2-3 kali. Selanjutnya putar atau tarik siku tangan terlemah sehingga dada menghadap ke arah tolakan. Selanjutnya dorong peluru menggunakan siku tangan terkuat. Jadi contohnya anak-anakku bisa lihat seperti ini. Ya, itulah tadi sedikit materi tentang aktivitas pembelajaran atletik melalui tolak peluru. Jadi untuk tugas anak-anakku ada 3 nomor. Yang pertama, lakukan dan jelaskan 3 macam pegangan, yaitu pegangan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sambil dilakukan anak-anakku juga menjelaskan. Yang kedua, lakukan tolakan peluru tanpa awalan dengan gaya menyamping dan membelakang. Jadi tanpa awalan, tanpa melakukan langkah yang Bapak tadi lakukan, tanpa melakukan 2 atau 3 langkah tadi. Langsung melakukan tolakan. Kemudian yang kedua tadi, lakukan 2-3 kali gerakan sambil dijelaskan. Saya ulangi, yang kedua, lakukan tolakan peluru tanpa awalan dengan gaya menyamping dan membelakang. Gerakan dilakukan 3-5 kali sambil anak-anakku juga menjelaskan. Untuk nomor 3 atau nomor terakhir, lakukan tolakan atau gerakan tolakan peluru dengan awalan dengan gaya menyamping dan membelakang. Juga dilakukan 3-5 kali gerakan sambil anak-anakku memberi sedikit penjelasan tentang apa yang anak-anakku lakukan. Jadi mungkin itu tugasnya untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.